saya menyampaikan bagaimana kita gereja adalah tempat di mana kehidupan itu dikembangkan dalam segala aspek. Okay. Nah, maka kita mulai bagaimana memikirkan tentang mempersiapkan masa bonus demografi ini. Shalom, bersama dengan saya Gernaida, selamat datang kembali di Pentecostal Podcast STT Bethel Indonesia. Apa kabar Anda sekalian? Saya percaya Anda adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Hidup ini adalah anugerah dari Tuhan yang perlu kita jalani dengan sukacita, dengan happy, untuk boleh menikmati berkat Tuhan. Saudara, Indonesia sedang menghadapi bonus demografi. Ini adalah blessing yang besar bagi Indonesia karena angka produktif itu 70% atau lebih dibandingkan dengan angka yang non-produktif. Nah, tetapi apa kaitannya dengan tugas dan panggilan gereja? Bersama dengan saya seorang hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan, yang mengembalakan di GBI Cahaya Cinta di Pekanbaru. Juga beliau menjadi ketua rayon di Gereja Bethel Indonesia, Gatot Subroto. Beliau orang yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa dan telah mengimpartasi banyak orang selain di jemaat juga untuk generasi muda. Kita menyapa yuk Pak Riki. Apa kabar Pak? Puji Tuhan Bu Ger, kabar baik. Kabar baik ya. Hari-hari ini Pak Riki nih apa nih agendanya nih? Ya, kami sedang mempersiapkan tentu yang pertama sesuai dengan visi gereja kita bergerak dalam doa pujian penyembahan dan terutama kita bergerak untuk ke bangsa-bangsa. Okay. Nah, kita punya missionary doa sekarang ada di Australia, membawa api doa bagi menara doa yang ada di sana. Jadi di Australia ada satu menara doa, jadi hanya satu yang selama berapa tahun belum terlalu bergerak. Nah, kita diberikan satu anugerah untuk melayani, untuk membawa pergerakan itu yang kemudian dari bulan Maret tim kami sudah di sana. Tahun ini bulan 10 ini baru saja diadakan di Kota Perth di tempat di mana menara doa itu World Prayer Assembly, gerakan doa dunia. Oke, jadi ini bergerak dari Pekanbaru ke bangsa-bangsa dan ini sudah ada di Perth, ada di Australia. Dan ini untuk mendukung pelayanan bagi pengembangan gereja Tuhan. Ya, tentu kita melihat bahwa memang dengan gerakan doa inilah pintu-pintu terbuka. Ya, dan yang kedua kita juga sedang mempersiapkan untuk tahun depan akan lebih banyak pemimpin-pemimpin muda yang akan dibawa Tuhan untuk muncul dalam pelayanan. Ini Pak Riki ini gerakan doa ini yang lebih banyak nih posisinya yang mana? Yang tua atau yang muda nih Pak? Yang kita kirim yang muda-muda. Yang muda-muda. Yang muda-muda. Karena yang dipersiapkan lebih banyak generasi muda ya Pak Riki. Nah. Pak, ini cocok dengan apa yang kita mau bahas di kali ini. Bonus demografi. Bonus demografi ini kan sudah didengungkan di beberapa tahun belakangan dan Indonesia kebetulan kan mendapat berkat ini. Bahwa bonus demografi ini juga perlu disorot oleh gereja. Menurut Pak Riki, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh gereja yang menyongsong situasi yang sangat baik ini? Ya, saya setuju banget yang Ibu sampaikan ini sangat urgent karena memang kita akan mencapai puncaknya menurut data informasi dari pemerintah kita juga 2030 itu puncaknya. Nah, kenapa ini begitu penting? Karena menurut sejarah dunia bangsa yang mengalami bonus demografi hanya satu kali. Hanya satu kali di saja. Dalam sepanjang masa ada bangsa itu. Waduh, berarti ini betul-betul kesempatan yang sangat baik ya bagi Indonesia ya Pak. Betul. Riki, ya. Jadi memang cuma sekali, tetapi ini juga menjadi satu penentu.
titik penentu ini ke arah mana nih? Ya. Ini ada dua pilihan nih kira-kira. Penentu menjadi satu lompatan yang besar, atau kalau tidak siap menjadi lubang yang besar. Oke, lompatan yang besar atau lubang yang Menjadi besar. jatuh. Dikatakan menjadi sebuah lompatan yang besar, itu maksudnya apa ya Pak? Karena kan Bu, usia produktif. Usia produktif. Menurut United Nations itu dibuat antara 15 sampai 64 tahun. Nah, menjadi lompatan yang besar karena usia produktif ini, kalau dia mampu untuk bangsa itu, negara itu siap untuk anak-anak mudanya produktif, artinya di sini minimum ya Bu ya, dia mampu mengcover 50% dari yang non produktif. Oh, 50% untuk menutupi yang lain itu yang tidak Iya. Jadi yang produktif menutupin yang non produktif. Padahal di Indonesia katanya 70% ya. Ya, 70%. Yang bonus demografi ini berarti potensinya besar sekali. Besar sekali gitu. Jadi bisa terjadi satu lompatan ekonomi tentunya. Oke, jadi kalau dia produktif, maka lompatan ekonomi akan terjadi. Ini caranya bagaimana Pak supaya ini betul-betul terimplementasi di negara kita? Nah, jadi memang kan yang mempersiapkan sumber daya manusia, kalau kita bicara bahkan mulai dari usia dalam kandungan, ya sampai lahir, kemudian 4 tahun pertama itu kan menjadi usia golden period, termasuk tentunya dalam hal supaya jangan terjadi kasus stunting, artinya kekurangan gizi. Karena dengan begitu dia akan menjadi berkualitas kan anak ini, bayi ini. Lalu kemudian yang kedua pendidikannya, gitu. Nah setelah pendidikan tentu kita melihat bagaimana generasi muda ini siap untuk menghadapi tantangan kekinian. Maksudnya apa Bu? Bahwa masa-masa saat ini sampai ke depan ya itu akan banyak juga pekerjaan-pekerjaan yang akan dipangkas. Ya, itu karena teknologi. Satu karena tentu teknologi, yang kedua bentuk daripada efisiensi. Efisiensi. Ya, ini apakah maksudnya itu artificial intelligence itu berpengaruh kepada generasi muda sehingga ada pekerjaan-pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh robot misalnya? Tentunya Bu, karena dengan artificial intelligence ini lebih efisien, lebih cepat, ya kan, dan jaminan kualitasnya lebih stable. Okay. Kalau dibanding dengan manusia. Jadi manusia human kan error-nya lebih tinggi begitu ya? Ya, human error-nya berkurang kan? Ya, karena dia sudah bekerja dengan desain, dengan aturan, dengan role yang dia harus kerjakan ya Pak. Ya, Ibu bisa bayangkan nanti restoran udah nggak ada kasirnya lagi. Udah nggak ada kasir. Pelayannya juga barangkali ya? Pelayannya juga udah robot. Kalau kayak robot. Di China udah banyak sekali restoran yang pakai robot. Lalu kemudian driverless, mobil nggak tanpa supir lagi, gitu. Jadi begitu banyak pekerjaan. Bank nggak perlu lagi ada customer service lagi, nggak perlu lagi ada teller lagi, gitu. Ya kalau itu artinya di satu sisi bonus demografi ini kan peluang yang sangat besar. Ya. Tetapi ternyata tantangannya juga pada kualitas sumber daya manusia kalau dia tidak bisa mengantisipasi kecanggihan daripada teknologi. Nah ini bisa menjadi ancaman dong Pak, yang bonus demografi yang sangat besar ini. Ya, memang ini adalah konsekuensi dari satu kemajuan. Okay. Ini satu keniscayaan ya Bu, bagaimanapun juga dengan kemajuan teknologi ya dampak ini mau nggak mau harus terjadi. Ya. Nah sekarang bagaimana bangsa kita tidak hanya menjadi bangsa yang siap menggunakan teknologi, tetapi juga menjadi bangsa yang inovatif, sehingga mampu menciptakan hal-hal yang baru, lapangan pekerjaan yang baru juga.
Oke, supaya yang bonus demografi ini juga tertampung gitu ya Pak. Betul. Kita tidak bisa menghalangi kemajuan teknologi. Ya. Karena itu adalah sebuah keniscayaan. Ya. Tapi bagaimana manusia yang adalah makhluk hidup ini harus diberdayakan supaya dia bisa mengimbangi juga. Berarti yang diperlukan skill ya Pak? Tentu skill salah satu, tapi juga mentalitasnya. Mentalitas. Nah ini nih Pak nih. Ya. Jangan-jangan ini ya warga kita ini dia belum ngeh loh Pak. Bahwa negara kita sedang menghadapi bonus demografi. Masih santai begitu. Ya. Dan teknologi ini bahkan bisa menyedot energi di mana generasi muda akhirnya hanya menjadi pengguna, bukan untuk kepentingan yang produktif. Ya, ini contohnya itu Pak. Menggunakan teknologi tidak jadi produktif malah. Itu seperti apa itu Pak? Jadi sekarang kita bisa tanpa sadar menghabiskan waktu hanya untuk scrolling media sosial. Oh, scrolling dari atas ke bawah, bawah ke atas ya. Berbagai macam informasi ya, termasuk ya ini yang menjadi fakta ya, bahwa informasi buruk, bad news is good news. Oh, itu untuk biasanya orang media itu ya. Jadi artinya hal-hal yang buruk justru banyak viewernya. Oke. Gitu, ini fakta Bu. Jadi yang makin buruk itu menjadi mungkin orang curiosity-nya orang kali pengen tahu Pak. Ini yang buruk ini apa? Ya, tapi itu juga kan tentu dilatar belakangi oleh kondisi pendidikan juga. Lalu kemudian kondisi keimanan juga. Keimanan. Nah, dengan iman yang benar, pendidikan yang baik, tentu orang akan berpikir apa yang positif, yang lebih produktif. Ya. Tapi sekarang kalau tidak demikian, maka akhirnya hal-hal yang buruk itu yang akan memiliki daya tarik. Betul. Gitu. Belum lagi kesempatan-kesempatan lain lagi Bu, yang bersinggungan dengan zona abu-abu. Oke, ini kira-kira zona abu-abu nih untuk siapa nih? Untuk iman, untuk siapa nih? Untuk komunitas? Mental, iman, misalnya Bu, zona abu-abu dalam hal games yang ada di komputer gitu, di gadget kita. Nah itu bisa menarik kita untuk bisa juga melakukan hal yang produktif, tapi juga bisa ke perjudian kan? Ya, gitu. Ya, Oke, jadi tergantung siapa yang menggunakan teknologi ini ya. Ya. Jadi dia bisa menjadi sangat baik kalau jadi gamers gitu bisa menghasilkan banyak uang gitu. Ya. Tetapi kalau untuk sebaliknya menjadi judi online, nah itu agak repot. Nah kalau begitu Pak Ricky, ini ada tugas dan tantangan yang besar bagi gereja menyambut bonus demografi. Bapak sebagai gembala, kira-kira ini sudah mulai disiapkan lah Pak? Ya memang 2014 Bu, saya pertama kali menyampaikan ini di mimbar gereja. Saya menyampaikan bagaimana gereja adalah tempat di mana kehidupan itu dikembangkan dalam segala aspek. Nah, maka kita mulai bagaimana memikirkan tentang mempersiapkan masa bonus demografi ini. Lalu di gereja kami lahirlah pelayanan mulai dari pelayanan Bunda Mengandung. Oh, Bunda Mengandung. Ini jadi, untuk mempersiapkan generasi begitu. Ya, jadi kita mencari informasi siapa saja ibu-ibu yang mengandung, jemaat maupun non-jemaat. Oke. Lalu kita akan datang dengan membawa berbagai bentuk pelayanan. Salah satunya adalah bagaimana mengedukasi mereka dengan pelayanan yang bergizi, lalu kemudian kehidupan yang harmoni, yaitu suami istri. Jangan sampai ini suami istri pada saat kandungan itu sedang bertumbuh, ini ada masalah, gitu. Nah, lalu tentang hubungan dengan Tuhan yang akan menolong pertumbuhan bayi itu. Nah, ini kita mulai dari situ. Lalu yang kedua, kita mensinergikan semua pelayanan generasi muda, mulai dari Bunda Mengandung, pelayanan anak,
remaja, pemuda, dewasa muda, ini menjadi satu entity di gereja kami yang kami sebut dengan Empower New Generation atau Engine. Oh, engine, ya menarik ya, engine, empowering New Generation. Oke, baik. Berarti dari semenjak di kandungan ya Pak ya, Ya. sudah betul-betul dipersiapkan sehingga ketika dia masuk di sekolah minggu, di teens, ke pemuda dia menjadi warga gereja yang siap ya. Ya. Tapi ini menarik tadi Pak, untuk memulai dari kesehatan, artinya ini ibu yang hidup di dalam keadaan gizi yang baik, baik dalam keadaan gizi yang baik. Ini kan juga PR bangsa ya untuk menolak stunting. Nah ini gereja ternyata mesti berpartisipasi secara aktif, begitu ya Pak ya? Ya. Nah kalau untuk pendidikannya gimana Pak? Nah untuk pendidikannya memang selain kami juga bergerak dalam bidang pendidikan, membuka sekolah baik itu di Pekanbaru maupun juga sampai ke desa-desa juga, ya kan. Lalu yang kedua kami juga bagaimana bergerak membantu para guru. Membantu guru. Ya, dengan professional development program. Jadi kami kumpulkan mereka, lalu kami memberikan satu hal-hal yang membangun mereka sesuai dengan profesi mereka. Bagaimana mereka bisa mengintegrasikan iman Kristen dalam semua mata pelajaran. Oh, nah ini cukup menarik ini ya Pak ya. Jadi yang seringkali kan para guru ini diabaikan. Pokoknya dia udah tamat dari sekolah guru, ya sudahlah. Ya. Pasti dia sudah menjadi guru profesional. Nah tapi tadi Bapak katakan gurunya yang juga disiapkan. Ya. Untuk bisa mengintegrasikan antara ilmu dengan iman. Kira-kira caranya bagaimana itu ya Pak ya? Nah memang kita adakan pertemuan ya kan kepada guru-guru. Lalu kita juga pergi ke sekolah-sekolah itu ya kan dengan membantu mereka ya. Lalu juga kita melihat bagaimana guru-guru ini bisa juga memenuhi standar pendidikan yang memadai. Karena sekarang kan pemerintah juga sudah menerapkan aturan bahwa untuk semua jenjang pendidikan itu minimum S1. Oke. Begitu. Nah, sementara di daerah-daerah itu untuk mendapatkan guru S1 sangat sulit sekali, Bu. Betul. Begitu. Nah, jadi kita juga melihat bagaimana mempersiapkan juga beasiswa pendidikan. Untuk para guru. Para guru. Okay. Ya kan, bagaimana guru ini bisa mendapatkan pendidikan yang memenuhi syarat pemerintah, tetapi juga di sisi yang lain kita juga bagaimana mempersiapkan mereka dengan visi, begitu. Bahkan juga melihat potensi mendukung mereka secara ekonomi, Bu. Nah, ini menarik nih, Pak. Jadi ini kan kalau saya boleh katakan ini pelayanan holistik ya. Dari bayi kepada anak-anak, pemuda, lalu kepada guru yang bertanggung jawab di dalam dunia pendidikan. Kalau guru tidak sejahtera, dia mungkin ngajarnya setengah hati kali ya. Betul, betul. Ya, memang ya kita percaya, kita doakan, kita beri visi, kita bagikan firman, tetapi juga perlu perhatian yang secara praktikal. Betul. Di antaranya, Bu, adalah dengan kita bekerja sama dengan guru, bagaimana guru itu bisa dibukakan kesempatan untuk memberikan pendidikan tambahan di luar kelas. Jadi ada kursus atau ada les, misalnya guru matematika, dia kasih les matematika, itu kita akan memberi perhatian setiap kali kelas yang dilakukan oleh guru tersebut. Jadi ada income tambahan. Ada income tambahan. Ya, kita ingin membantu masyarakat juga dengan memberikan kelas gratis kepada masyarakat, bisa menggunakan sekolah, bisa menggunakan gereja, bisa menggunakan juga fasilitas pemerintah, misalnya ruang yang dimiliki oleh kelurahan atau RT RW. Nah, kemudian anak-anak yang ada daerah itu
membutuhkan pendidikan apa yang mereka kurang. Misalnya matematika, kebanyakan sih yang sehubungan dengan itu. Lalu gurunya mengajar, nanti setelah gurunya mengajar, kita memberikan perhatian kepada gurunya. Jadi gurunya jadi berkat bagi masyarakat, gurunya juga mendapatkan berkat. Masyarakat juga diberkati. Betul. Ya, artinya gereja membantu pemerintah justru ya, untuk memanusiakan manusia Indonesia lewat pendidikan. Nah tentu saja ini sangat menarik Pak. Kalau ada UKM gereja kan Pak? Ya. Ada UKM-nya gereja nggak untuk mengupgrade penghasilan dari warga? Nah memang kita juga ada bikin tadinya kursus, tapi memang ini belum bisa berjalan secara kontinu. Jadi misalnya kursus-kursus memasak, ya kan, kursus memperbaiki AC, ya kan. Nah, bulan November ini kita akan mulai menggerakkan lagi dengan mengadakan terlebih dahulu seminar, dan kita melihat peluang-peluang untuk bekerja sama dengan instansi atau pihak lembaga keuangan, bagaimana melihat potensi daripada jemaat yang bisa mengembangkan satu UKM dan mengkonekkannya dengan lembaga keuangan yang menyediakan bantuan itu. Ya, jadi warga gereja juga perlu juga diberdayakan ya Pak ya, supaya ekonominya juga jadi lebih baik, dan pemerintah kan sebetulnya sangat support ya, karena pemerintah juga siapkan dana, siapkan mungkin juga trainernya demi warga negara yang lebih sejahtera. Ya, gitu ya Pak. Memang itu juga bagian daripada program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga menerapkan keadilan sosial. Maka pemerintah harus memberi perhatian. Dalam hal ini kan memang lembaga keuangan itu menyediakan dana bantuan yang soft loan yang memang bunganya juga lebih kecil, persyaratannya juga lebih mudah, yang bisa diakses oleh lebih banyak orang begitu. Ya, ya betul. Nih Pak, di Bapak kan dari perspektifnya tadi sebagai gembala. Kalau Bapak melihat kehadiran Gereja Bethel Indonesia dalam konteks yang lebih luas, kira-kira Gereja Bethel ini sudah siap menyongsong bonus demografi nggak Pak? Sepanjang yang saya perhatikan, saya bersyukur ada di dalam keluarga besar. Saya lahir dalam pelayanan juga di dalam Gereja Bethel Indonesia. Saya melihat Gereja Bethel Indonesia adalah gereja yang sangat terbuka untuk bergerak ya lebih, bukan hanya ekspansif dalam hal pelayanan kepada perintisan gereja, tapi juga masuk dalam berbagai bidang pelayanan, dan itu tercermin dari kepemimpinan, kepengurusan yang ada, baik mulai dari di BPP, ya kita melihat kan ada berbagai bidang-bidang Bu yang mengakomodir banyak hal, sehingga GBI saya melihat sih gereja yang memang siap untuk menghadapi tantangan dan membangun masyarakat. Ya. Baik Pak, secara spiritual menurut Pak Riki ini apa yang perlu paling utama disiapkan untuk menyongsong bonus demografi? Secara spiritual saya melihat Bu ya, bagaimana keseriusan daripada generasi muda, pertama tentu untuk mengenal Tuhan dan mengalami Tuhan. Jadi bukan hanya pengetahuan semata. Pengenalan itu berbeda dengan pengetahuan. Mengalami Tuhan dan dibawa dalam rencana Tuhan. Rencana Tuhan sudah jelas. Sebenarnya kita ditaruh Tuhan di dunia ini memuliakan nama Tuhan dengan cara bagaimana? Melaksanakan amanat agung. Dan gereja GBI cukup kuat menyuarakan amanat agung, ya, dan juga bukan hanya menyuarakan tapi mempersiapkan dengan berbagai materi pendidikan, pemuritan dan sebagainya begitu. Dan saya melihat juga memuridkan melalui berbagai bidang, bukan hanya
dalam gereja, baik juga di marketplace gitu. Nah, jadi yang pertama itu Bu. Yang kedua adalah bagaimana kita ini mempersiapkan anak-anak muda itu di gereja, kita mempersiapkan mereka dalam pergaulan. Pergaulan. Nah, ini menarik ini Pak. Di dunia yang modern sekarang ini kan orang cenderung lebih selfish dan cenderung lebih berinteraksi dengan sosial medianya. Nah, ini tantangan bagi gereja untuk tadi itu membangun komunitas di mana dia bisa bersosialisasi. Kira-kira gereja mau lakukan apa nih Pak? Ya, memang Bu, kita tentu akan terus menyuarakan kepada anak-anak muda kita bagaimana Tuhan menciptakan kita itu sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial, Ya. bukan makhluk individu dengan gadget masing-masing. Iya, bukan, gitu. Memang dunia ini kan mengarahkan kita kepada independen. Oke. Nah, tapi Tuhan juga nggak mau bikin kita jadi dependen. Yang saya melihat adalah interdependen. Ya, itu. Nah, yang kedua adalah dengan kita memfasilitasi ya, bagaimana terjadinya hubungan-hubungan itu. Baik itu melalui yang disebut dengan cell group atau cool, ya, maupun juga untuk mereka itu dipersiapkan menjangkau jiwa-jiwa. Jadi bagaimana anak-anak muda kita dibukakan opportunity bahwa hubungan itu akan memperkaya kita. Gitu. Nah, sehingga dengan hubungan mereka juga bisa dapat akses. Akses menjangkau jiwa, akses juga untuk perjalanan hidup mereka, misalnya mereka seorang yang berkarir ataupun berbisnis, itu tetap dibutuhkan gitu. Nah, hal yang lain yang juga Bu kita perlukan adalah bagaimana mengkonekkan antar generasi. Nah ini Pak, ini penting. Kita mempercakapkan kan bonus demografi 15 sampai dengan 64 tahun. Ya. Nah, kadang-kadang keluhan di banyak gereja ialah bahwa ada gap yang sangat besar di antara generasi dengan generasi. Nah, sekolah minggu dengan remaja, setelah remaja dia udah hilang. Ya. Atau dia muncul lagi di pemuda, antara pemuda dengan remaja hilang. Atau pemuda dengan kelompok dewasa begitu ya. Ya. Itu seringkali ada gap yang dihadapi oleh gereja. Pak Riki, apa yang perlu dilakukan ya supaya gap antar generasi ini boleh terjembatani dengan baik? Ya, memang begini Bu, saya melihat gap ini sesuatu implikasi ataupun juga keniscayaan juga ya. Memang akan terjadi. Tergantung sejauh mana semua pihak menyadari bahwa gap ini adalah fakta yang alamiah, tapi harus diantisipasi, harus ada solusinya. Nah itu dulu, kita kalau nggak beranjak dari situ, akhirnya setiap orang akan berpikir bahwa, waduh ini masalah ya. Ini bukan masalah, ini memang kenyataan. Ya kan? Tapi kenyataan ini tetap kita butuh solusi kan dalam kenyataan yang kita hadapi. Nah apa yang kita lakukan dalam menghadapi gap ini Bu? Yang pertama tentu pemimpin ya menghilangkan di dalam pelayanan, menghilangkan stigma selebriti. Oh, ini menarik. Berarti ada stigma selebriti ini, tapi itu kan untuk gereja besar Pak. Kalau gereja cukup kecil kan, hanya komunitasnya kecil. Nah tapi ini menarik Pak, emang ada stigma itu ya, ada stigma selebriti sehingga ada gap yang terlalu besar begitu. Ya, jadi ini kan selebriti ini Bu, bukan hanya bicara tentang posisi, ya, tapi juga bicara tentang satu eksklusivitas. Nah, bagaimana kita menghilangkan satu kondisi eksklusif.
Misalnya kita pemimpin sama non-pemimpin. Ini kan bukan bicara sebenarnya ruangan, ini bicara tanggung jawab. Tanggung jawab. Ruangan kita semua satu, tapi tanggung jawabnya beda. Di dalam dunia Iya, gitu ya. di hadapan Tuhan kalau kita lihat dari atas kan semua manusia sama rata aja sebenarnya kan, gitu. Tapi ini bicara tanggung jawab. Nah, kalau kita tidak melihat itu, akhirnya kita melihatnya eksklusivitas. Misalnya, saya pejabat, di situ bukan pejabat. Nah, itu nggak perlu ada. Itu jadi tembok penghalang ya Pak? Itu tembok penghalang. Iya, gitu. Lalu kemudian kita turun, Bu. Turun. Nah, Ini pemimpin turun ya, ke warga jemaat. ya. Begitu ya. Baik bukan hanya turun dari sisi pelayanan formal. Misalnya, Bu, saya tetap berkhotbah di anak-anak kecil. Oh, jadi walaupun gembala senior berkhotbah di Iya. anak-anak, dibilangnya Om udah nggak ketuaan nggak gitu ya? Nah, kita hadir di situ bukan soal mau mengajar, Oke. tapi kita hadir di situ menyatakan we love you, Oh, oke. we care about you. Oke, jadi ini kepedulian sebetulnya. Ya, gitu. Nah, kita hadir di situ untuk memberi waktu sama mereka, bahwa we give our time for you. Gitu, you're special, Kak. Engkau itu berharga bagi kami. Nah, Gitu. ini menarik Pak, seorang gembala mesti nyapa anak-anak sehingga betul ya, itu membuat gapnya itu menjadi dekat gitu ya. Ya. Walaupun kita tidak bisa mengatakan bahwa tetap fakta bahwa dia kanak-kanak ya. Nah, tetapi dia adalah bagian integral dari kita ya. Kalau dengan remaja Pak gimana? Karena ini kan agak spesifik nih kalau remaja dengan karakteristiknya, komunitasnya. Ya, jadi memang dengan remaja ini kita harus lebih banyak untuk mengerti mereka. Mereka dalam masa transisi, ya, mengerti mereka, menerima mereka apa adanya, tapi di sisi yang lain sambil membawa mereka. Jadi kita mesti bisa menari dulu dengan tarian mereka, tapi membawa mereka kepada satu tujuan yang memang untuk keperluan mereka. Dan anak remaja, Bu, sangat membutuhkan ketulusan. Oh, nah berarti selama ini apa nggak tulus begitu? Mungkin orang tua tidak tulus atau jaim begitu? Begini, mereka bisa rasakan, kalian mau deketin kita karena kalian butuh kita, karena kalian perlu sesuatu yang kita mau kerja. No. Kita deketin mereka hanya karena mereka itu berharga, mereka itu anak-anak kita, itu aja. Bukan karena kita mau gunakan mereka, kita mau tujuannya untuk program kita, enggak. Justru bahkan kita mau mereka melahirkan ide-ide dan program-program. Dan kita hadir di situ untuk dukung mereka, untuk maju. Jadi bukan kita mau bawa mereka untuk kepentingan kita. Ya, tentu kita bagikan visi. Visi ini kan sifatnya sesuatu yang berguna bagi banyak orang. Bukan berguna bagi organisasi semata-mata, tapi bagi banyak orang. Nah, dia melihat itu berguna bagi dia. Lalu dia mengelaborate visi itu sehingga dia melahirkan ide. Kalau dia lahir ide, kita mau perhatikan ide itu. Lalu kemudian kita bagaimana melihat ide itu bisa teraplikasi. Sehingga dia lihat bahwa kita bukan menggunakan mereka, tapi kita mau berguna bagi mereka. Nah itu dia, Bu. Jadi bukan saya mau gunakan dia, tapi saya bagaimana bisa berguna bagi hidup dia. Gitu. Nah ini menarik karena kenapa remaja? Karena remaja ini pada 20-30, pada pas puncak itu mereka kan udah dewasa Pak. Ya, tapi juga gini Bu, usia itu usia yang rentan untuk mereka bisa ditarik untuk filosofi dunia ini. Karena mereka mencari kan. Nah, di tengah pencarian itu mereka juga pada usia yang rentan terhadap yang namanya judgment, penilaian. Padahal yang mereka butuhkan penerimaan. Iya. Orang lain kasih judgment. Nah, ini kan menjadi gap yang sulit ya Pak ya. Nah, di dalam manusia remaja ini kan pancaroba, mencari identitas, mencari persahabatan tadi yang jujur, yang tulus, begitu ya. Nah, strategi gereja selain tadi menjangkau mereka, hadir kepada mereka, memberikan visi, apa yang dilakukan oleh gereja Pak? Ini kan manusia yang sedang bertumbuh begitu.
yang banyak keperluan dan kebutuhannya? Kita beri kepercayaan sama mereka. Oh, kepercayaan. Trust. Salah satunya, Bu, kita bahkan kasih mimbar sama mereka. Oke. Gitu. Nggak takut salah, Pak? Nah, sebenarnya simpel, Bu. Ya. Saya juga mulai dari salah kok. That's it. Gitu kan. Jadi Tuhan kasih saya, shalom itu kan artinya damai sejahtera, tapi damai sejahtera kenapa? Karena kita diberi ruang. Gitu. Jadi tidak boleh judge dia bahwa kamu salah begitu ya, tapi dia diizinkan berkembang. Saya justru expect dia salah. Supaya? Dia belajar. Okay. Yang menjadi masalah itu bagi saya, Bu, bukan soal orang salah. Waktu dia tahu dia salah, dia akan cari tahu bagaimana menyelesaikan. Yang jadi masalah kan orang nggak tahu dia salah. Nah ini lebih repot lagi. Ya. Sehingga tidak dia tahu cara Ya. untuk solusi ya. Nah, jadi justru kita kasih dia kesempatan untuk salah. Gitu. Karena orang yang belajar, itulah orang yang bisa maju. Ya. Nah, bagaimana orang bisa belajar? Salah satunya menyadari keadaan dirinya dia butuh belajar. Dari mana dia tahu dia butuh belajar? Oh, saya banyak salah, maka saya ingin belajar. Begitu. Oke. Ini memang adalah komunitas yang menarik ya di masa-masa remaja ini. Mereka perlu bimbingan ya, pendampingan paling tepatnya ya, supaya mereka bisa bertumbuh dan mengekspresikan dirinya. Kalau kepada kelompok pemuda Pak yang agak lebih matang daripada remaja, pendekatannya seperti apa? Nah, kalau kepada kelompok pemuda, memang kita akan lebih banyak juga hal-hal yang praktikal kepada masa depan mereka. Masa depan. Jadi misalnya dalam hal hubungan teman hidup, ya, lalu kemudian kepada karir, pekerjaan, ya. Ini hal-hal yang menjadi perhatian mereka tentunya, ya. Lalu juga kepada bagaimana mereka bisa membimbing generasi sebelumnya. Jadi contoh ya kepada remaja ya, dan adik-adik. Jadi di tempat pelayanan kami itu, Bu, kami bangun pelayanan yang tadi entitinya adalah Empower New Generation. Itu terhubung semua. Terhubungnya ada dua hal. Jadi satu namanya intergeneration. Jadi dari mulai bawah diserahkan ke atas. Ya kan? Begitu lagi naik ke atas. Tapi dari atas turun ke bawah. Jadi yang dewasa muda melayani pemuda. Itu betul-betul mereka turun melayani. Yang pemuda melayani remaja. Remaja melayani kepelayanan anak. Nah, sehingga waktu mereka pindah dari anak kepada remaja, mereka udah kenal kakak-kakaknya. Jadi nggak ada gapnya lagi ya. Ya, gitu. Nah, jadi kita udah bangun itu cross ministry gitu. Pelayanan yang turun ke bawah begitu. Nah, mereka juga nanti diberi kesempatan juga ada waktu mereka ngisi di atas. Mereka, sehingga mereka udah bersiap ketika mereka terjadi transfer generation. Tadi ada interministry kan ini transfer generation, maka mereka udah siap gitu, Bu. Baik. Nah, kalau kaum profesionalnya Pak ditempatkan di mana ini di dalam gereja? Nah, kaum profesional di gereja kita ya, kami bawa mereka selain juga terlibat dalam pelayanan marketplace yang ada, tapi juga kami mengajak mereka berkontribusi untuk membimbing adik-adik mereka supaya mereka juga siap untuk berada di marketplace. Begitu. Jadi ini juga ada gap-gap yang harus dijembatani semua ya Pak ya. Ya. Di gereja maupun di dalam bisnis. Nah Pak, kalau grupnya keluarga Pak, keluarga-keluarga, kalau tadi kan ada anak-anak, remaja, pemuda, dewasa. Nah kalau keluarga di mana posisinya? Nah, keluarga ya, kita ini sedang menggumulkan dan juga bahkan sudah mulai membagikan, Bu, bahwa semua yang menikah itu mereka itu sebenarnya harus siap jadi penatua gereja. Wah, semua yang menikah daya tampungnya menjadi besar sekali dong, Pak. Ya. Jadi kalau dia menikah pria harus jadi imam. Oke. Nah, imam di sini baik keluarga jasmani juga keluarga rohani. Kenapa kita berikan hati itu dulu, beban itu,
mereka harus menyadari bahwa adanya keluarga jasmani itu kan berasal dari keluarga rohani. Gitu. Di keluarga rohani dia berjumpa dengan seseorang, menikah, memiliki keturunan, dia jadi imam. Tapi jadi imam di sini mestinya dia juga jadi imam dalam keluarga rohani. Maka sebenarnya semua orang yang menikah, dia harus siap untuk jadi penatua gereja. Begitu. Ekspektasinya tinggi sekali loh Pak. Tentu ini kita tidak mau mereka hanya mengikuti itu sebagai satu keharusan, tapi sesuatu yang memang dibangun dalam kehidupan, mulai dari mereka nanti pemuda, sudah kita sampaikan spiritual journey-nya kalian, perjalanan rohani kita gitu. Karena semua kita kan bukan hanya jadi murid, tapi memuridkan. Gitu. Nah jadi ini sebetulnya seluruh elemen yang ada di gereja harus diberdayakan. Ya, ketika mereka sudah memuridkan, Bu, tentu peranan menjadi penatua gereja kan menjadi hal yang bukan sesuatu yang aneh, Ya. karena dia udah memuridkan. Ya. Gitu. Nah, dia udah bimbing 10 orang, 15 orang, 20 orang yang berkembang, lalu dia jadi penatua. Gitu. Nah, itu semuanya dibangun dari masa muda. Jadi dia memuridkan bukan tunggu nanti usianya sudah tua. Enggak, itu. Ini pertanyaan yang lain. Kalau yang retire gimana Pak? Nah, Walaupun ini bukan lagi dari bonus demografi yang tidak produktif nih ya. Nah yang sudah tua itu dia Pak. ya, memang ada dua sisi. Sisi yang pertama, orang yang sudah melayani semenjak masa muda, ketika mereka usianya masuk usia yang disebut usia retire, ya toh, sebenarnya nggak enak. Tired itu kan capek. Capek ya. Usia Jadi, emas lah. ya usia emas. Jadi nggak ada yang capek, Bu. Ya. Mereka itu memiliki semangat hidup karena mereka sudah dibangun hati yang melayani jiwa-jiwa. Dan memang yang saya lihat poin penting dalam pelayanan adalah melayani jiwa-jiwa. Melayani jiwa. Kita memang bisa melayani tugas-tugas yang ada di dalam ibadah. Jadi worship leader, jadi pengkhotbah, jadi singer, ushers dan sebagainya. Tapi poin pentingnya sebenarnya adalah itu hanya alat untuk melayani jiwa-jiwa. Sehingga semua orang harus turun melayani jiwa-jiwa. Nah kalau dia memang sudah biasa melayani jiwa-jiwa dari masa muda, Bu, maka waktu dia usia emas, itu pelayanan yang akan terus berjalan. Akan berjalan karena akan ada interaksi terus ya. Akan ada interaksi terus gitu loh, baik itu di cell group di KUL, maupun juga di menara doa, di pelayanan doa, komunitas usia emas, dan juga kita tetap membangun jembatan. Jadi begini Bu, kami bangun satu pengertian kepada generasi muda, kalau kalian mau bergerak lebih cepat, maka jangan mau mulai dari nol. Oh, jadi mulainya dari mana? Mulai dari pintu yang sudah dibuka oleh orang tua kita. Oh, oke. Nah, dari mulai orang tua secara jasmani maupun orang tua rohani. Ya kan? Nah orang tua rohani kita sudah bukain 10 pintu di depan, ngapain kita masih mundur lagi, bukain lagi pintu yang paling udah dibukain gitu kan. Nah jadi dengan kata lain, hubungan dengan orang tua, entah itu pembimbing rohani, kakak rohani, bapak rohani, itu hubungan yang terus dibangun. Karena keberadaan mereka sudah membawa kita di dimensi di mana kita nggak perlu mulai lagi dari dimensi awal gitu. Nah, yang kedua, bahwa stigma pernyataan tentang tidak relevan, kuno, ketinggalan zaman, ini harus dilihat penggunaannya. Ya, karena iblis juga mau menggunakan istilah ini supaya kita tidak lagi mau mendengar apa kata orang yang lebih tua daripada kita, karena udah dianggap kuno, nggak relevan. Padahal ada banyak yang kuno yang kita pakai, Bu. Kita mandi masih pakai air, itu kan kuno air. Dari zaman Adam dan Hawa, kita masih minum air, nggak minum oli gitu kan. Nah, jadi
hal-hal yang kita bilang kuno itu ya yang nggak relevan itu di mana tempatnya. Nah, namanya untuk kehidupan iman kita, rohani kita, kehidupan sosial semua berguna. Orang tua itu berguna, pendapat-pendapat mereka itu berguna, ya kan? Yang kita tidak mengerti, mereka sudah mengerti gitu. Nah, ini tetap dibangun gitu, Bu. Sehingga orang tua pun juga mereka tidak merasa terasing. Ya, jadi setiap orang pada posisinya dia memiliki tempat yang sangat baik, yang mesti dihargai. Ya anak ya anak, ya orang tua begitu ya Pak. Pak Riki, kenapa Pak Riki dalam kesibukan yang sangat banyak masih sempatkan diri untuk studi, Pak? Ya, memang begini Bu, saya percaya, ini yang saya percaya dalam hidup saya, bahwa sepanjang manusia hidup, orang percaya hidup, itu adalah murid Kristus. Nanti setelah kita berpulang, baru selesai. Baru selesai. Jadi sampai menunggu itu maka akan jadi murid dan akan belajar. Ya, yang kedua, kita menghadapi tantangan hidup yang dari masa ke masa berbeda. Sehingga hati yang mau belajar adalah hati yang dibutuhkan terus oleh semua orang. Karena semua orang menghadapi tantangan. Tantangan 10 tahun lalu berbeda dengan tantangan sekarang. Begitu. Yang ketiga, kita mau hidup yang terus berguna. Berbuah. Berdampak. Nah, belajar adalah bagian daripada bagaimana kita bisa berbuah. Dan bukan hanya berbuah, Bu. Berbuah untuk kondisi yang tepat, untuk masa yang tepat, untuk kelompok orang yang tepat. Nah, itu semuanya membutuhkan pengetahuan, membutuhkan hikmat gitu. Maka saya tentu pikir belajar itu hal yang bukan tidak perlu, jangan berhenti. Sesuatu yang perlu untuk dilanjutkan terus. Jadi tidak ada kata untuk mengatakan pensiun untuk belajar. Ya, pensiun belajar itu pensiun berbuah, pensiun berbuah, maka hidup kita jadi sia-sia. Ya, jadi harus tetap produktif. Ya. Pak Riki, apa sih ekspektasinya Bapak untuk STT Battle Indonesia? Ya, saya bersyukur bahwa STT Battle Indonesia ini bisa memiliki daya jangkau yang lebih luas. Maka saya yang waktunya ini juga banyak kegiatan, tapi karena daya jangkau STTB ini luas, maka saya bisa jadi ikut gitu loh, Bu. Nah, itu sesuatu yang saya nikmatin ya. Dan yang kedua juga pengajar-pengajar yang juga kalau di dalam dunia pendidikan itu kan ada istilahnya pendidikan itu klasik. Gitu. Tapi STTB Battle ini juga punya pendidikan bisa ada gaya alternatif. Gaya alternatif. Alternatifnya. Contoh, ada dosen kita juga yang pengusaha. Nah, ini kan satu pendekatan yang realistik, ya kan, pendekatan yang applicable, begitu. Nah, itu tentu sangat berharga dan dibutuhkan untuk bisa bergerak lebih luas dan lebih luas. Lebih luas dan luas. Gitu. Itu. Nih, Pak? Nah, ya tentu yang berikutnya, Bu, adalah bagaimana mempersiapkan pribadi-pribadi yang mengikuti pendidikan Alkitab ini bisa tetap tentu mengandalkan urapan Roh Kudus, tapi di sisi yang lain juga ya bisa mengembangkan keahlian-keahlian yang dibutuhkan. Bukan hanya keahlian yang diminati, Bu. Nah, ini yang kita perlu perhatiin. Karena saya melihat ya bahwa kalau kita hanya terbatas kepada minat, kita tidak terbuka ya kepada kebutuhan, maka ruang gerak kita makin sempit.
tantangan kita ke depan adalah semakin banyak orang yang ada di luar ranah orang percaya Yesus yang harus kita jangkau. Jadi pelayanan kita bukan hanya di 4 tembok gereja, bukan hanya di luar 4 tembok gereja, tapi bisa masuk kepada kelompok-kelompok orang yang tidak ada hubungannya dengan kehidupan rohani, nggak ada hubungannya dengan kehidupan maksudnya pelajaran Alkitab. Kita mesti masuk ke mereka begitu. Nah, jadi bagaimana STTBI ini membukakan kepada semua, jangan hanya berfokus kepada minat, tapi juga berfokus kepada melihat kepada kebutuhan. Apa kebutuhan? Iya, karena kebutuhan kita ke depan ini, pemimpin gereja harus siap dengan manajemen, ya, pengelolaan SDM, pengelolaan aset, ya kan. Nah, lalu juga bagaimana pengelolaan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, begitu. Dan ini pengembangan teknologi, Bu. Ya, mau tidak mau ya, karena kita sudah ada pada era teknologi tinggi. Ya, kita ya. tertinggal. Gitu ya. Saya sebenarnya punya idealisme seperti di Alkitab, bahwa zaman dulu murid Yesus nggak ada publikasi, nggak ada PowerPoint, nggak ada sound system, hasilnya dahsyat. Ya kan, tapi bukan berarti zaman sekarang kita nggak bisa pakai itu semuanya, gitu. Tapi tetap poin pertama tadi, mengandalkan pengurapan Roh Kudus, tapi menggunakan kesempatan dan kemajuan yang ada itu, ya itu juga dibutuhkan, gitu, Bu. Ya betul, kita kan sekolah Pentakostal ya. Ya. Bisa tidak harus mengandalkan Roh Tuhan yang bekerja, tetapi Tuhan memberikan fasilitas, memberikan kesempatan, dan itu kita harus gunakan sebaik mungkin. Pak, pesannya Pak Riki untuk adik-adiknya Pak Riki ini lagi banyak studi yang notabene kan orang muda, yang nanti pada 20-30, nah ini mereka kita harapkan sudah jadi pemimpin-pemimpin. Pak, pesannya apa untuk mereka? Ya, kepada semua sahabat saya lah, saya mungkin kalau sebut adik, boleh juga karena usia, tapi hubungan kita jangan hanya dibatasi oleh usia, tapi hati mestinya. Nah, kepada teman-teman saya yang lagi pendidikan di STTBI, ya, mari lihat kebutuhan ke depan. Ya. Yang kedua, jangan dipenjara oleh kemampuanmu sendiri. Maksudnya, ya saya memang bisanya begini. Ya beginilah saya, jangan mau. Kita mesti membuka diri kita untuk Tuhan membawa kita kepada apa yang mustahil bagi kita. Nah, sehingga kita membuka diri kita untuk belajar kesempatan apapun untuk bisa dipelajari, yang baik, yang membangun, ya, yang kudus, pelajarilah itu. Misalnya, kalian nggak suka video editing, contohnya. Saya emang nggak ada urusan dengan video. Pelajarin itu, ya kan? Mumpung ada temanmu yang bisa mengajarkan, pelajarin itu. Hal apa saja yang bisa dipelajari, pelajari sebanyak mungkin. Sebagai seorang rohaniawan yang bisa main musik, ya, pelajari. Begitu. Jadi semua apa yang bisa kita lakukan untuk bisa melayani, maka itu akan memberi kita satu produktivitas yang lebih daripada apa yang bisa kita lakukan nantinya. Baik, Pak, terima kasih pesan-pesannya. Saya kira ini percakapan yang sangat menarik ya. Bonus demografi dengan gereja. Ternyata gereja bisa memanfaatkan ini sebagai sebuah kesempatan untuk melayani.
Gereja harus memanfaatkan. Gereja harus Memanfaatkan. Pak, terima kasih. Kami berdoa supaya Bapak, Ibu, dengan anak-anak juga gereja boleh semakin dipakai oleh Tuhan, menyongsong bonus demografi Amin. yang ada di depan. Amin. Terima kasih Bu Biar. Pak, ini ada dari Pentecostal Podcast, ini iya. ada souvenir kecil, mohon diterima. Terima kasih Bu, saya sangat merasa kehormatan untuk bisa ada di podcast ini. Saya bangga sekali. Tuhan memberkati pendidikan di Gereja Bethel Indonesia, khususnya STTBI Bethel Indonesia. Ibu dan Pak Frans kiranya selalu di dalam berkat Tuhan, dan semua para pengajar, para dosen yang ada, dan murid-murid mahasiswa yang ada, Tuhan memberkati. Amin, Tuhan memberkati. Saudara-saudara, demikian percakapan kami pada saat ini. Dan bonus demografi itu adalah sebuah fakta yang harus kita songsong dengan antusias, dengan berkat Tuhan, selain mempersiapkan diri, dan tentu saja kita bekerja keras bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati. Kami mengucapkan terima kasih untuk saudara dan saudari, dan kami menyampaikan salam Ikrais dan salam sehati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.